Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kampus Link. Ya, kali ini kita hadir kembali di acara Talking, Talk Show with Kampus Link dengan episode 2023 saatnya jual diri. Wah, menarik sekali topik hari ini. Dan kali ini aku tidak sendirian, saya bersama Kak Tia Ezar. Selamat siang Kak Tia. Halo siang Intan. Iya, saya panggilnya Mbak aja ya Kak. Mau dipanggil Tia, panggil Kak, panggil Mbak boleh. Oke, mungkin saya panggil Mbak Tia biar lebih akrab ya teman-teman. Nah, di sini saya nggak sendirian sama Mbak Tia ya. Mbak Tia ini salah satu kru KC Media. Biasanya live di Noise ya Mbak Tia ya? Iya. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan Sobat Kampus Link punya Noise, jangan lupa dengerin Noise juga di jam 10, setiap jam 10 Mbak Tia. Oke, di Noise setiap jam 10 ya. Terus Mbak Tia ini juga seorang MC profesional, luar biasa teman-teman. Jadi kita tidak mendatangkan narasumber ini langsung dari bidangnya ya, dari bidang MC profesional. Yang beliau juga tidak hanya di acara-acara wedding Mbak Tia, ada acara apa biasanya Mbak Tia? Ada engagement, ada wedding, yang acara tradisional kayak tedak siten juga ada. Oke, berarti semua acara ditekuni sama Mbak Tia. Nah, ini yang menarik Mbak Tia itu dedikasinya luar biasa untuk teman-teman yang pengen belajar public speaking, tentunya komunikasi atau MC ya, bisa belajar ke Mbak Tia karena Mbak Tia merupakan guru privat MC juga Mbak Tia ya. Kesehariannya selain MC profesional maupun juga di kru KC Media. Oke, baik. Untuk hari ini Mbak Tia memang korelasinya adalah temanya tentang personal branding Mbak Tia. Jadi ada hubungannya tentang karirnya Mbak Tia. Memang Mbak Tia bekerja seorang karir yang tidak hanya di satu platform sosial media juga, terus berhubungan juga dengan halayak atau publik. Pasti kan memiliki personal branding Mbak Tia, atau banyak orang lah yang kenal Mbak Tia. Nah, dari segi perspektifnya Mbak Tia sendiri nih, personal branding itu apa sih Mbak? Biar teman-teman Sobat Kampus Link itu tahu, karena kan kalau kita salah informasi kan nggak enak juga, rancu bakalan. Nah, ini langsung dari Mbak Tia, silakan Mbak Tia. Oke, aku ke Intan atau ke sana lihatnya? Kesana aja, biar langsung ke Sobat Kampus Link. Oke. Halo Sobat Kampus Link. Kalau biasanya aku yang nanyain, sekarang aku ditanyain gantian ya. Dik-dik ini ya. Nah, sebetulnya personal branding itu adalah teknik untuk memasarkan diri, jual diri. Jual diri. Kalau memang konotasinya jual diri itu kan nggak bagus, tapi sebetulnya personal branding itu adalah teknik bagaimana kita dinotis orang itu sebagai apa, sebagai siapa, gitu kan. Jadi personal branding itu adalah perwujudan dari kemampuan kita, ciri khas kita, keunikan kita kepada masyarakat, kayak gitu. Berarti kita harus punya value juga Mbak Tia ya di dalamnya itu. Bener banget. Baik itu bisa disalurkan melalui karya juga ya, atau kita mungkin punya value di bidang lain. Ya. Oke Mbak Tia, ini saya kan kenal Mbak Tia itu karena memang orangnya itu ekstrovert banget gitu loh. Tidak hanya Mbak Tia sih, teman-teman yang berkecimpung di dunia komunikasi atau per-MC-an Mbak Tia itu rata-rata orangnya ekstrovert. Nah, apakah personal branding itu selalu dimiliki oleh teman-teman yang ekstrovert Mbak Tia? Sebetulnya nggak juga. Orang introvert itu bahkan kalau dia, taunya kan orang introvert itu kan diem, menyendiri, biasanya identifikasinya kan gitu ya, temennya nggak banyak, terus aktivitasnya juga nggak terlalu hore dengan teman-teman. Tapi orang introvert itu ketika dia menjadi seorang public speaker, bisa lebih dari itu. Dia bisa out of the box dari yang orang tahu. Nah, itulah personal branding. Jadi nggak harus dia seorang extrovert untuk bisa menjadi seorang public speaker, dalam hal ini untuk membranding. Nah, kalau memang orang itu punya value, punya kemampuan, keunikan, misalnya kayak Intan ini ya, Intan kan jadi host. Nah, gak setiap orang itu kan bisa menjadi host, karena menjadi host itu kan punya teknik bagaimana membuka, mengantarkan acara sampai closing. Nah, kayak gitu. Nah, mindset orang ekstrovert itu hanya dimiliki orang ekstrovert saja, misalnya kalau bisa bicara di depan umum, enggak juga. Orang introvert, bahkan orang yang ingin membuat dirinya lebih berguna gitu ya, lebih bisa punya kemampuan lebih, bahkan dia seorang introvert pun bisa. Bisa ya. Kayak gitu. Berarti tidak mengklaim teman-teman hanya ekstrovert saja yang punya personal branding, semuanya bisa. Jadi buat Sobat Kampus Link yang merasa dirinya introvert, jangan
pupus lah kalau misalkan nggak punya personal branding. Pasti punya personal branding. Tergantung dia menyalurkannya di mana Mbak Tia ya. Karena kan memang setiap orang itu kan punya keunikan ya. Iya benar. Dan kita diberikan keunikan itu bagaimana kita mengenali diri kita. Benar. Kita punya kelebihan apa sih? Kita punya kekurangan apa sih? Nah, kekurangan ini apakah bisa dihilangkan atau diminimkan supaya menjadi kelebihan atau ciri khas kita sendiri kayak gitu. Itu bisa menjadi sebuah prestasi juga. Misal nih kalau orang yang introvert ternyata dia punya kemampuan melukis. Oh iya. Kapan orang tahu dia bisa melukis? Ya ketika dia menunjukkan karya lukisannya. Benar kan gitu. Kemudian orang yang ekstrovert banyak ngomong, belum tentu juga. Kalau dia banyak ngomong tapi nggak terarah. Kemudian perbendaraannya kata itu cuman kalimat itu cuman itu aja. Nggak ada perubahan, perkembangan. Ya juga bukan seorang public speaker yang bagus gitu kan. Bagaimana dia membranding menunjukkan dirinya ke khalayak. Kalau dia seorang presenter, host yang handal adalah bagaimana dia menyampaikan pesan itu ke orang lain dengan secara gamblang kayak gitu. Wah luar biasa sekali ya Sobat Kampus Link. Ini masih pertanyaan kedua. Nah Mbak Tia, ya pertanyaannya. Sangat banyak sekali Mbak Tia. Siap-siap ya Mbak Tia ya. Nah Mbak Tia juga tadi menyinggung terkait kekurangan dan kelebihan. Ini juga ada korelasinya dengan pertanyaan selanjutnya Mbak Tia. Apakah orang yang memiliki personal branding itu memiliki kelebihan? Kalau misalkan memiliki kekurangan pun itu apa aja Mbak Tia? Setiap orang punya keunikan. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tetapi porsinya lebih banyak mana nih orang itu? Lebih banyak kelebihannya atau kekurangannya? Kalau dia mau raising up, kalau dia mau berubah, yang dia harus lakukan pertama adalah mengenali dirinya sendiri. Kenali diri sendiri. Aku ini seperti apa sih? Aku pemarah, misalnya gitu. Aku marah dalam hal apa dulu? Gitu ada kan? Sebabnya dulu Mbak Tia. Iya dong, jadi harus ada 2 kertas yang kamu tuliskan, kelebihan dan kekurangan gitu ya. Kelebihan kamu lebih banyak mana? Kelebihan apa kekurangan? Kekurangan lebih banyak, waduh berarti memang harus ada perbaikan diri, introspeksi diri, kemudian dari kekurangan itu kira-kira ada nggak sih poinnya itu bisa dikurangi jadi kelebihan kita gitu kan. Pemarah dalam hal apa? Marah-marah disalurkan misalnya dia bekerja dalam tim, itu bisa dia punya kepribadian bukan yang marah-marah tapi bagaimana membuat orang lain lebih tegas dan teratur dengan munculnya sosok yang marah ini misalnya kayak gitu. Karena dalam sebuah organisasi, dalam sebuah wadah itu kan harus ada orang yang menjadi panutan, yang menjadi penyeimbang, ada yang menjadi komisi disiplinnya lah seperti kayak gitu. Nah dari situ ketika kita sudah mengenali diri kita gitu ya, kekurangan, kelebihan kita, apa sih mau kita gitu kan, goalsnya apa, kita mau apa. Misalnya aku anaknya introvert, sekali lagi yang dibahas itu kan introvert, aku orangnya pendiam, tapi aku punya kelebihan dalam hal desain. Berarti aku harus bisa naikkan levelnya supaya aku ini bisa punya karya. Goalsnya adalah orang bisa tahu karya aku dan orang bisa menghargai karya aku. Kayak gitu. Gitu ya, berarti kembali lagi kita harus mengenali potensi yang ada di diri kita ya Mbak Tia. Betul, bener banget. Ada juga kasus yang kita membicarakan personal branding artis Mbak Tia. Itu mereka juga sudah punya potensi diri, sudah punya personal branding. Jadi kalau mau bikin usaha apapun pasti laku ya. Pasti laku. Itu salah satunya. Ya Mbak Tia ini juga ada ini ya bisnis franchise di divisi kreatif juga ya. Bener banget, itu sampingan usaha yang luar biasa. Iya. Terus Mbak Tia di zaman-zaman sekarang nih Mbak Tia, lagi maraknya sosial media atau banyak yang lagi viral, pentingkah personal branding harus kita miliki Mbak Tia? Penting banget, karena gini, harus yang namanya informasi apalagi kecanggihan teknologi, kalau kita nggak memberikan orang lain melihat kita sebagai apa, itu rugi gitu ya. Benar-benar. Kadang-kala kita seringkali kalau bilang produk A, harusnya bukan mereknya, tapi jenisnya atau barangnya. Terkadang kan orang menyebutkan merek. Gitu kan. Nah, itulah personal branding. Nah, di dunia sosial media kita harus memberikan brand diri kita tuh yang positif. Kenapa ya? Karena orang lain melihat kita itu sebagai sosok yang menginspirasi.
Loh, berarti apakah orang yang personal branding itu jaim? Jelas dong, harus jaga image. Harus jaga image kalau ya. kamu mau jadi orang yang dikenal, Iya. kamu gak usah nunjukin buruk-buruknya kamu gitu. Oh, Walaupun gitu ya. aku apa adanya, nggak bisa. Di dalam personal branding itu ada beberapa teknik di mana yang jelek-jeleknya ini belum tentu orang lain, netizen ini bisa menerima kejelekanmu. Oke. Jadi yang kamu munculkan adalah kebaikan-kebaikan. Citra yang baik ya, Mbak. Betul, prestasi kamu. Oke. Itu yang itu mengapa bahwa orang yang sudah membranding dirinya, dia harus punya manajemen emosi, kontrol diri itu kontrol penting. diri ya. Jangan sampai Intan seorang host yang bla bla bla, yangnya ini kurang bagus. Oh iya. Itu tadi. Jadi bagaimana orang lain melihat kita adalah bagaimana kita menampilkan diri kita. Kalau kita mau dinilai orang baik, berarti kita harus menampilkan kebaikan-kebaikan kita. Prestasi, kemudian ada karya yang dihasilkan, kemudian menjadi influencer yang konten-konten yang bagus. Jadi sosial media itu gunakanlah dengan bijak untuk bisa menjadi saluran atau jalan jembatan buat kamu bisa dikenal orang seperti apa. Oke. Berarti sekali lagi teman-teman, personal branding itu sangat penting ya Mbak Tia, dimiliki zaman-zaman sekarang. Apalagi Sobat Kampus Link yang mahasiswa mau kerja, personal branding juga salah satu poin plus Mbak Tia ya. Poin plus. Untuk bisa memperlancar di karir selanjutnya. Iya, benar. Dan terakhir Mbak Tia, karena memang Ramadan ya, jangan banyak-banyak, kasihan Mbak Tia nantinya. Aku dikasihan loh. Ya, terakhir Mbak Tia, pertanyaan. Bagaimana Mbak Tia cara kita membangun personal branding? Ya ini kan Sobat Kampus Link rata-rata teman-teman mahasiswa Mbak Tia. Biar teman-teman mahasiswa itu juga punya personal branding seperti Mbak Tia, seperti sekarang ini Mbak Tia. Oke. Mungkin teman-teman sudah dapatkan informasi terkait gimana sih caranya kita membranding diri kita. Kemudian sosok seorang mahasiswa itu harus bagaimana. Yang jelas selain mengenali diri, kita juga punya kewajiban. Apa sih kewajiban utama kita sebagai mahasiswa? Memang klise, template, tapi itu yang terjadi. Mahasiswa kalau mau menjadi mahasiswa yang keren, ya bikin kegiatan yang positif, bikin karya yang positif, ikut-ikut kegiatan lomba kompetisi yang itu menambah portofolio gitu kan. Terus yang jelas memang untuk menjadi public figure atau menjadi figur yang personalnya itu, branding personalnya itu adalah membanggakan, berarti harus kontrol diri. Misalnya kalau ada kebiasaan ngomong jorok, itu kan nggak usah diucapkan. Iya, itu gitu sudah kan. kebiasaan Mbak Tia ya. Nah, kayak gitu. Kemudian suka ngumpat, kata-kata yang sekarang itu bisa mempengaruhi penilaian orang lain ke diri kamu. Karena netizen itu selalu punya ide untuk menjatuhkan kita. Jadi jangan kasih celah netizen yang nyinyir untuk menjatuhkan kita. Jadi personal branding kita harus diperkuat kayak gitu. Misalnya kalau ke kampus ya paling tidak harus merawat diri gitu kan. Jangan cuman nggak apa-apa. Yang penting kan aku kuliah, ya nggak boleh gitu, ya harus pakai make up lah, minimal tipis-tipis pakai bedak kayak gitu. Terus aku kan mahasiswa, terserah dong pakai baju yang compang-camping gitu, nggak juga gitu kan, harus diperhatikan. Berarti look itu salah satu persepsi pertama Mbak Tia ya? Bener, orang melihat, bukan orang merasakan gitu kan. Orang pasti ngelihat dulu. Baru bisa merasakan. Baru bisa merasakan. Oke, luar biasa sekali ya Sobat Kampus Link. Tema kali ini sudah dibahas tuntas oleh Mbak Tia Ezar ya. Seorang yang luar biasa bergerak di bidang karirnya public speaker juga dan memiliki personal branding yang bisa dicontoh oleh teman-teman. Ya, untuk sesi kali ini mungkin cukup dari saya 5 pertanyaan. Jadi saya akan memberikan kesempatan buat teman-teman Sobat Kampus Link untuk bertanya, mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan ke Mbak Tia langsung, karena narasumbernya langsung datang hari ini, jadi boleh disampaikan kapan aja, mulai sekarang ya. Dan untuk sesi pertanyaannya saya buka cukup 3 pertanyaan saja yang nantinya akan dijawab oleh Mbak Tia, ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Talking Talk Show with Kampus Link edisi episode 2023, saatnya jual diri. Nama gue Nesa. Gue salah satu siswa SMK Muhammadiyah Wonosari. Gue sering banget ke taman kota. Soalnya deket juga sama sekolah gue. Saat istirahat, ngerjain tugas atau cari inspirasi.
isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Hey, kamu ya yang masih buang botol sembarangan ini? Iya, emangnya kenapa? Jangan buang sampah sembarangan dong. Emangnya lu nggak lihat kalau di situ ada tempat sampah? Suka-suka gue dong, sampah cuma 1 botol aja. Lagian kalau gue nggak ngotor ini tempat, petugasnya ngapain? Mau pakai plastik nggak, Mas? Jadi Bu, nggak apa-apa. Oke. Jok, ini plastiknya nanti sekalian dibuang ke tempat sampah ya. Halah, ngapain? Ini kan cuma 1. Nggak berdampak apa-apa juga. Plastik apa ini? Waduh. Mau pakai plastik nggak, Mas? Nggak usah, Bu. Kita pegang aja. Oh. Dalam gerakan nasional, revolusi mental. Ayo berubah. Maka dari itu kita harus memiliki. Oke, kembali lagi bersama kami ya di acara Talk Show with Kampus Link. Saya juga nggak sendiri, kembali lagi bersama Mbak Tia Ezar ya. Tadi juga sudah saya sampaikan teman-teman, jika ada pertanyaan atau hal-hal yang pengen diulas atau ditanyakan langsung saja, ditanyakan mumpung kita hadir dengan Mbak Tia Ezar. Oke Mbak Tia, karena memang masih belum ada pertanyaan, jadi kita menggali lagi terkait personal branding biar teman-teman lebih paham lagi. Oke Mbak Tia, dari teman-teman yang sekiranya dia itu takut untuk memulai memiliki personal branding, apa yang Mbak Tia ingin sampaikan ke teman-teman? Kalau bicara takut, sebetulnya kalau takut itu kan harus ada objeknya. Iya. Karena kalau takut nggak ada objeknya itu seperti berhalusinasi. Oke. Nah, buat teman-teman yang merasa belum punya kemampuan untuk berbicara di depan umum, mulai sekarang latihlah untuk bisa berbicara. Minimal berlatih di cermin, gitu ya. Ngomong apa aja yang pengen diomongin. Kemudian cari 1 atau 2 orang yang bisa diajak untuk ngobrol. Karena orang ngobrol itu kan harus ada temannya supaya bisa memberikan feedback, bisa memberikan umpan balik. Nah dari situ kalau salah satu ciri orang dari sekian banyak ciri, orang yang grogi atau takut untuk ngomong itu dia ngomongnya akan terbata-bata. Benar. Kemudian dia akan mencari waktu yang lama untuk memikirkan kira-kira mau apa ya, aku mau ngomong apa lagi nih. Ini aku udah tanya. Nah biasanya kalau yang nggak langsung dia ngomong itu memang dia belum pernah untuk mengungkapkan itu. Jadi cari waktu yang pas di mana buat orang-orang yang takut untuk bicara ini, yang masih grogi itu bisa mulai ngomong. Minimal kalau mau ngomong nggak bisa ngomong langsung, pakai kertas. Kertas gitu ya. di mana itu isi curahan hatinya lah misalnya kayak gitu. Oke, siap. Nah ini ada dari pertanyaan satu Sobat Kampus Link Mbak Tia. Prospek kerja kalau teman-teman punya personal branding itu jadi apa sih Mbak Tia? Banyak banget, tinggal teman-teman mau dikenal sebagai apa. Misalnya teman saya bisa desain. Mas Krisna tuh desainnya bagus banget, dia bikin grafis. Nah kalau dia ingin membranding dirinya dan supaya dari itu mendatangkan pundi-pundi cuan gitu ya dia harus menampilkan karyanya. Luar biasa. Kalau misalnya dia ini pengen jadi MC, ya dia harus menambah
portofolio dia harus menunjukkan di mana atau kapan dia nge-MC, kasih caption yang menarik. Nah dari situ orang tahu, oh ternyata, karena nggak semua orang yang bawa mic itu MC, ya kan? Nggak semua orang yang bawa mic itu MC, jadi harus dikasih gimmick-gimmick yang menarik lah, yang menunjukkan bahwa dia MC. Sama kayak misalnya, kalau dia dosen, kalau dia nggak menunjukkan aktivitasnya sebagai seorang dosen, orang nggak akan mengenal dia sebagai seorang dosen. Gitu kan. Oke, itu tadi ya teman-teman dari satu pertanyaan Sobat Kampus Link. Nah, untuk mengakhiri session kali ini Mbak Tia, ada nggak closing statement yang perlu disampaikan Mbak Tia untuk teman-teman Sobat Kampus Link terkait personal branding? Terkait personal branding, kenali dirimu mulai hari ini, cari tahu apa kebutuhanmu, dan galilah untuk bisa menjadi prestasi. Oh, luar biasa. Singkat, padat, tapi bermakna. Tepuk tangan buat Mbak Tia dong. Terima kasih. Oke ya. Jadi dari closing statement tadi, mungkin ada yang perlu ditanyakan juga dari teman-teman terkait personal branding. Ini sesi paling akhir ya. Silakan, ada yang mau mengajukan pertanyaan dari teman-teman audiens Zoom? Oke. Mohon maaf suaranya kurang terdengar, bisa diperbesar lagi? Suara yang diperbesar atau volumenya? Iya, volumenya, mohon maaf Mbak Tia. Wah, kita bulan puasa ini rada blank ya Mbak Tia ya. Oh ya, jangan lupa sebutkan namanya ya, nama terus daerah mana, dan apa yang mau dipertanyakan ke Mbak Tia, silahkan. Cross check dulu ya Mbak Tia, dengar? Enggak. Saya juga nggak dengar ya teman-teman. Bisa diulang lagi mungkin pertanyaannya? Atau langsung ke poinnya? Iya, langsung poinnya aja yang ditanyakan. Gimana? Masih kurang terdengar di sini ya. Audionya masih ada kendala kayaknya ya Mbak Tia ya. Iya, kurang jelas. Saya juga nggak dengar. Nah, ini sudah terdengar ya. Oke, Mbak Tia clear? Bisakah membentuk personal branding secara online? Mau dikenal sebagai apa dulu? Gitu ya. Ini maksudnya lebih ke sosial media gitu ya? Oh, oke. Memang kita harus siap dengan kondisi di mana ada pertentangan dalam diri kita. Biasanya orang-orang yang akan awal melakukan personal branding itu ada perdebatan. Ingin ditampilkan yang baik-baik aja, tapi juga ingin memunculkan jeleknya dia. Misalnya ya udah aku mau kayak gini hari ini, nggak bisa. Kalau sudah kamu memantapkan hati untuk membranding dirimu secara online, secara dikenal netizen atau orang-orang di sosial media sebagai orang yang punya kemampuan lebih, misal nih di bidang musik, ya udah yang kamu munculkan adalah prestasi-prestasi itu, kegiatan kamu bermusik, kemudian kamu memainkan alat musik, seperti kalau misalnya artikel-artikel tentang musik, apapun tentang itu, jangan dimunculkan ketika kamu tidak melakukan kegiatan atau misalnya dalam kondisi yang marah atau lagi down gitu.
itu pasti akan meruntuhkan Citra baiknya itu citra baik yang sudah kamu tanamkan atau yang sudah kamu susun kayak gitu. Bagaimana Saudari Putri, apakah sudah terjawab? Sudah Mbak, terima kasih untuk jawabannya. Oke, terima kasih juga Saudari Putri. Wah, ini tadi perwakilan dari Zoom Audience karena waktu sudah menunjukkan mau berakhir ya. Tapi sebelumnya apakah ada pertanyaan lagi dari Zoom Audience? Wah, banyak ya. Iya, wow. Permisi, saya mau bertanya. Wow, iya boleh sebutkan namanya dan mau bertanya apa? Saya Sisilia Diulandari dari Bondowoso. Izin bertanya Mbak Tia, biasanya nih hambatan apa saja yang sering dijumpai saat memulai personal branding dan bagaimana cara menyikapi hambatan tersebut? Terima kasih. Oke, boleh langsung dijawab? Boleh, silakan Mbak Tia. Biasanya hambatan itu muncul adalah ketika kita nggak pede, gitu kan. Kita itu belum mempercayai diri kita bahwa kita itu punya kelebihan. Karena apakah personal branding itu harus diketahui ketika anak-anak bagus, semakin dini semakin tahu kita orangnya kayak gimana. Dewasa nggak ada kata terlambat untuk mengetahui bahwa oh ternyata aku ini marah ketika seperti ini. Ternyata ketika aku buat seperti ini aku seneng dan punya antusiasme. Jadi hambatan itu biasanya ketika orang belum mengenali dirinya, belum tahu kebutuhannya apa, dan dia merasa insecure dengan kondisi di sekitar. Waduh, mindsetnya dia adalah yang tampil adalah harus sempurna, cantik, tinggi, langsing, kemudian looknya, outfitnya bagus. Enggak juga. Kalau misalnya dia mau membranding dirinya dengan kondisi apa adanya, tetapi ada yang ditonjolkan dan itu ada value-nya, nggak ada masalah. Poinnya adalah hambatan itu yang harus diatasi pertama adalah diri sendiri. Oh, iya. Itu. Kalau diri sendiri sudah oke, orang lain di luar sana mau menghantam dengan banyaknya komen yang membuat kita tahu-tahu kena mental, itu udah hempas lewat aja karena kita udah paham dengan diri kita sudah tahu kebutuhan kita. Jadi ada orang yang nyinyir, ada orang yang mau kasih pujian, kita sudah kebal gitu ya Mbak Tia. Sudah kebal, karena jangan salah ya, dari pujian juga itu bisa meruntuhkan personal branding kita. Jadi nggak cuman ocehan, nggak cuman komentar yang nyinyir aja yang menjatuhkan kita, tapi pujian bisa menjatuhkan kita kalau kita nggak ada kontrol diri. Gimana Saudari Sisil ya dari Bondowoso, apakah sudah terjawab? Sudah cukup. Terima kasih Mbak Tia. Terima kasih banyak. Apakah ada teman-teman dari audiens lagi yang ingin bertanya? Cukup ya Mbak Tia, 2 pertanyaan saja ya sudah menjawab. Ini 2 tadi kan banyak. Oh iya, 2 ditambah plus ya. Jadi lebih dari 5 ya totalnya Mbak Tia ya. Wah, luar biasa ini ya pada siang hari ini. Teman-teman, itu tadi sharing session dari Mbak Tia terkait personal branding. Di sini saya ingin menyampaikan juga secuplik kesimpulan pada siang hari ini. Tadi ada kalimat menarik dari Mbak Tia. Orang itu tidak, yang pertama itu melihat dulu, baru bisa merasakan. Maka dari itu muncullah sebuah citra baik, bisa itu melalui value yang kamu miliki atau potensi yang kamu miliki, dan juga kamu harus bisa mengontrol emosi dengan baik agar bisa memiliki personal branding yang baik dan bisa direlasikan oleh semua jenis, baik extrovert mau introvert. Itu sih dari saya, begitu luar biasa ilmu. Saya juga belajar ini dari Mbak Tia dari topik hari ini, personal branding. Terima kasih Mbak Tia karena sudah mau berkenan kami undang. Ya, semoga kita bisa bertemu di next episode. Dan saya Intan dan saya Tia. Terima kasih, selamat siang. Pamit undur diri dan sampai jumpa kembali. Bye-bye.